Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalfa Habibin Nainggolan dengan NIM 13032100007, kelas IT 4502. Di sini saya akan presentasi tugas besar pendidikan agama Islam sebagai pengganti UTS yang berjudul Sumber Hukum Islam. Sumber hukum Islam. Hukum yaitu menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya. Sedangkan sumber hukum Islam yaitu segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, dan pedoman syariat Islam. Sumber hukum Islam ada 3. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga itu ijtihad. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran secara bahasa diambil dari kata qara'a, yaqra'u Qur'anan, yang memiliki arti sesuatu yang dibaca. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam berbahasa Arab. Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan orang yang menghafal isi Al-Quran disebut Al-Hafiz atau Hafiz Quran. Kedudukan dan fungsi Al-Quran. 1, yaitu sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama. Kemudian yang kedua yaitu sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Hadis yaitu segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun takrir atau persetujuan Nabi, serta penjelasan sifat-sifat Nabi SAW. Kedudukan dan fungsi hadis, yaitu hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Fungsinya itu yang pertama, mempertegas dan memperkuat hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran atau disebut bayan takrir. Yang kedua yaitu menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar atau disebut bayan tafsir. Yang ketiga yaitu mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran atau disebut bayan at-tashri. Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad, yaitu mengerahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Kedudukan dan fungsi ijtihad ini yaitu ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga, dan fungsinya adalah untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Bentuk-bentuk ijtihad yang pertama yaitu ada ijma, yang kedua qiyas, yang ketiga maslahah marsalah, yang keempat urf. Demikian presentasi dari saya tentang sumber hukum Islam. Semoga kita bisa menaati hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.